Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita berkumpul bersama secara online untuk bisa menikmati renungan harian pada pagi hari ini. Dan saya bersyukur untuk kesempatan kali ini di mana saya bisa melanjutkan kembali renungan harian saya yang masih juga berjudul Bijaksana. Dan kali ini kita masuk kepada bagian yang ketiga dari hal bijaksana. Sedikit refresh, beberapa waktu lalu saya menyampaikan sudah 2 bagian mengenai bijaksana. Pada bagian yang pertama saya berbicara mengenai bijaksana, dan di sana fokusnya adalah bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu dengan merencanakan segala sesuatu dengan baik, sehingga kita bisa disebut sebagai orang yang bijaksana. Lalu pada bijaksana bagian yang kedua, saya menyampaikan bahwa bijaksana salah satu sifatnya adalah dia memberikan solusi ketika sebuah masalah itu terjadi. Jadi masih berkaitan juga dengan bagian yang kedua, saya lanjutkan hari ini di bagian yang ketiga mengenai bijaksana. Dan masih juga kita belajar dari kisah yang sama, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan pada bagian yang ketiga ini saya pun masih mengambil ayat yang sama dengan yang saya sampaikan di bagian yang kedua, yaitu dari Matius 25 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ketika kelima gadis bodoh ini kehabisan minyak, hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka meminta kepada 5 gadis bijaksana. Apa yang akhirnya dilakukan oleh 5 gadis bijaksana ini? Yang pertama kali adalah mereka menggambarkan kondisi mereka saat itu, di mana mereka menjawab bahwa tidak, saya tidak bisa memberikan minyak saya kepada kamu, karena nanti kalau saya kasih, ini tidak akan cukup buat saya sendiri dan juga nanti buat kamu. Artinya, itu tidak akan menjadi solusi yang baik, bukan? Dan itu tandanya satu hal, bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti kapasitas dirinya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti kapasitas dirinya. Sampai di titik mana dia tahu dia mampu bertahan. Itulah orang yang bijaksana. Dia tahu sampai batas mana. Ketika, sebagai contoh, ketika orang diberikan pekerjaan, mereka tahu sampai di batas mana saya mampu menangani pekerjaan ini. Karena orang yang bijaksana, mereka tidak akan membiarkan tanggung jawab itu ada di pundaknya, tetapi dia tidak pernah bisa menyelesaikannya dengan baik. Orang yang bijaksana, mereka seperti yang di awal kita belajar, mereka itu penuh dengan persiapan dan perencanaan, sehingga ketika sesuatu tanggung jawab dia berikan, maka secara otomatis dia akan mulai berpikir, dia akan mulai mempersiapkan untuk dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu, dan dia melakukan perencanaan atas tanggung jawab dari pekerjaan itu. Dan ketika dia sudah tahu kapasitas dirinya, apakah dia mampu menyelesaikan atau tidak, dia akan mengutarakannya. Bukan berarti ketika dia mengukur kapasitas dirinya, kemudian dia tidak sanggup dan dia membiarkan beban itu terus ada di dalam dirinya, karena dia tahu kalau dia lakukan itu terus-menerus, ini akan membahayakan bagi banyak orang. Bagi tim itu sendiri sangat berbahaya. Sebab itu ketika diminta pertama kali, 5 gadis bijaksana itu cuman bilang, gak bisa, kalau kita kasih ini gak akan cukup buat kita semua. Sehingga pekerjaan itu tidak akan pernah bisa selesai. Gitu. Nah, saudara, sebab itu kita harus benar-benar mengerti kapasitas diri kita, batas kemampuan kita. Jangan pernah kita memaksakan diri kita supaya kita terlihat pintar, terlihat hebat,
terlihat luar biasa, sementara hal-hal yang dipercayakan kepada kita atau tanggung jawab yang dilimpahkan kepada kita itu melebihi daripada kapasitas diri kita. Jikalau memang kita tidak sanggup, katakanlah bahwa kita tidak sanggup, dan jangan saudara takut akan penilaian orang lain atau saudara takut dihakimi oleh orang lain. Karena saudara harus berpikir lebih jauh, dan saudara harus berpikir lebih jauh. Apakah ketika saya menerima tanggung jawab ini, walaupun saya tahu ini melebihi kapasitas saya, dan pada akhirnya saya lalaikan tanggung jawab ini, siapa saja yang akan terkena dampaknya? Sebagai orang yang bijaksana, kita akan mampu mengukur diri kita. Kita akan mampu mengukur kapasitas diri kita. Saya sedikit sharing. Di kurang lebih tahun 2019, pada saat saya baru pertama kali pindah ke perusahaan yang sekarang ini, tempat saya bekerja itu saya pindah sekitar bulan September 2019. Nah, begitu saya pindah, saudara, saya langsung dipercayakan untuk memegang sebuah proyek di salah satu bank yang besar, dan proyeknya adalah mereka mau melakukan perubahan digital untuk salah satu aplikasi mobile bankingnya. Nah, itu adalah sebuah proyek yang besar dengan jangka waktu pekerjaan yang sangat ketat sekali waktunya. Dan ketika kita tidak bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu, konsekuensinya adalah perusahaan kami akan dikenakan penalti atau denda atas keterlambatan itu. Nah, kemudian saya diberikan satu tanggung jawab untuk memimpin sebuah tim X, gitu ya, sebut saja tim X. Saya baru join di perusahaan ini 1 bulan waktu itu, dan ketika saya diberitahu kamu akan pegang tim X ya, nanti skop pekerjaannya A, B, C, D sudah dijabarkan. Dan saya saat itu, saudara, saya melihat semua tanggung jawab itu, dan saya berdoa, dan saya merasa bahwa ini di luar kapasitas saya. Ini di luar kapasitas saya. Pertama, karena memang itu bukan bagian dari pengalaman saya. Jadi saya tidak punya pengalaman di area tersebut, dan tiba-tiba saya harus memimpin tim untuk mengerjakan area tersebut. Rasa-rasanya agak-agak canggung sih buat saya kalau saya tetap lakukan hal itu. Lalu yang kedua, saya mempertimbangkan kalau saya terima tanggung jawab ini dengan jangka waktu pekerjaan sekian waktu yang sudah ditentukan, rasa-rasanya kalau saya harus memimpin tim ini, justru nanti tim ini akan kesulitan karena saya nggak ada experience, saya nggak ada pengalaman di area itu. Tapi jangan salah, saya sempat mencoba, saya sempat bilang, oke, saya akan coba. Saya bilang begitu dengan direkturnya, saya bilang, oke, saya akan coba. Kebetulan direkturnya bukan orang Indonesia lagi, dari orang luar gitu kan. Ya, saudara mungkin bisa melihat sendiri, tipikal orang luar itu ketika bekerja ya, ketika kita sudah bilang sanggup, tidak gitu. Nah, namun setelah saya mulai dalami, wah, ini benar-benar seperti perkiraan saya. Wah, kalau ini saya handle terus, ini pasti berantakan. Akhirnya saudara, saya bergumul dan saya berdoa. Akhirnya suatu hari, saya punya satu kekuatan atau damai sejahtera untuk saya berbicara 4 mata dengan direkturnya. Akhirnya saya bilang dengan direkturnya, Pak, sorry, untuk tanggung jawab area ini sebagai pemimpin dari tim X ini, saya tidak bisa. Dan saudara, jangan pikir ini sesuatu yang main-main, karena di posisi itu saya belum lulus masa percobaan selama 3 bulan, ya kan? Kemudian saya sudah berani-beraninya, istilahnya, menolak pekerjaan ini dan menolak untuk memimpin tim X gitu. Dan saya cuma percaya satu hal, saya sudah berdoa, Tuhan akan pasti tolong saya. Dan saya tidak akan mungkin dipecat, tidak akan mungkin
Karena secara kontrak pun nggak ada masalah kalau saya hari itu dipecat karena saya tidak lulus, dianggap tidak lulus masa percobaan, juga secara perusahaan tidak akan disalahkan. Dan saya pun pasti akan menerima itu. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong saya karena saya tahu kapasitas diri saya. Tapi saya bilang, saya nggak bisa di area X. Tapi kalau Anda mempercayakan saya memimpin tim Y, ini semua beres sama saya. Saya berani bilang seperti itu. Karena area Y ini memang sudah ada pemimpinnya sebelumnya. Tetapi saya bilang kalau you percayakan saya tim Y, saya bikin ini jalan. Saya bilang begitu. Dan pada saat itu dia cuma bilang, oke, biar saya pikirkan, saya pertimbangkan, saya discuss dengan director yang lain. Wah, itu masa yang cukup menegangkan buat saya, karena saya nggak tahu apa keputusannya. Tetapi ternyata, 1 minggu setelah itu, saya dipanggil lagi, terus dibilang, oke, you lead, lu pimpin ini tim Y, dan buat ini jalan seperti apa yang lu bilang. Seperti apa yang kamu sanggupi. Dan saya buktikan, dalam saya mengerjakan proyek ini, tim Y ini benar-benar saya godok abis, terus kemudian saya kerjakan sebagaimana mestinya, karena ini benar-benar area experience saya, dan saya tunjukkan bahwa saya bisa memimpin tim ini untuk bisa mencapai sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Dan pada akhirnya, proyeknya berhasil, bisa diselesaikan sesuai dengan waktunya, perusahaan kami juga tidak kena penalti, dan pada akhirnya kita mendapatkan pemimpin yang lain untuk tim X itu, dari negara lain juga. Dan saya bersyukur bahwa ya, ketika kita melibatkan Tuhan, kebijaksanaan itu akan datang menyertai. Sehingga saudara tidak perlu khawatir apapun yang menjadi permasalahan dan halangan di depan kita, selama kita benar-benar bisa mengukur kapasitas diri kita, Tuhan yang akan mampu buka jalan. Dan prinsip ini masih saya terus gunakan di setiap pekerjaan saya. Tapi bukan berarti saya tidak mau belajar sesuatu yang baru. Saya tetap belajar sesuatu yang baru. Even pada saat saya mengerjakan proyek ini, saya pun sering berdiskusi dengan pemimpin tim X, dan saya mendapatkan banyak hal. Sehingga suatu hari nanti, kalau saya harus memegang tim X lagi dengan area X ini, saya bisa melakukannya. Nah, inilah yang disebut dengan bijaksana, bahwa kita mengukur kapasitas diri kita dengan seksama, tetapi bukan berarti kita berlindung di balik kelemahan tanpa ada improvement atau perkembangan apa-apa dari diri kita. Jadi saudara, pada pagi hari ini, pada bagian yang ketiga, ini adalah hal-hal yang sangat penting bagi kita. Dan ini bukan hanya bisa dipakai di area pekerjaan kita. Ini dipakai bisa di segala hal, dalam pelayanan kita, dan dalam segala sesuatu urusan dengan Tuhan. Kita bisa gunakan hal ini. Dan jangan kita memaksakan diri kita supaya kita terlihat mampu, supaya kita terlihat bisa, supaya kita terlihat hebat. Ini sesuatu yang tidak bijaksana. Sebagai contoh, kalau ada seseorang yang datang kepada saudara dengan bilang, saya mau pinjam uang dari kamu dong 10 juta. Sementara kita pun tidak ada uang tabungan sebesar 10 juta untuk dipinjamkan kepada orang ini. Jangan kita paksakan diri kita supaya kita terlihat bisa menolong, lalu kita yang pinjam dari orang lain atau pinjam dari bank untuk kita berikan kepada orang ini. Itu adalah sesuatu contoh hal yang tidak bijaksana. Kita mau menolong orang, betul, kita punya hati yang baik, tetapi kita harus diiringi dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga bukannya kita membuat diri kita ini menjadi sulit sendiri, tetapi bagaimana kita bisa mengeluarkan dan membantu orang dari masalah mereka tanpa membuat kita juga terjerumus ke masalah-masalah yang lain. Jadi saudara, pada pagi hari ini, bijaksanalah. Ukurlah kapasitas diri kita dan kemampuan kita, tetapi ingat satu prinsip, jangan pernah kita berlindung di balik kelemahan kita atas dasar kebijaksanaan. Itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tetapi sebaliknya daripada itu, ketika kita mengukur kapasitas diri kita belajar lagi, supaya kita terus maju dan berkembang. Sampai suatu hari, dengan kebijaksanaan yang kita miliki, kita mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak bisa lakukan.
Mari kita berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan, karena kita tidak bisa melakukan ini tanpa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada bagian yang ketiga dalam hal kebijaksanaan ini kami boleh belajar bagaimana kami harus bisa mengukur kapasitas diri kami, di mana kami harus bisa membantu menyelesaikan masalah orang-orang lain tanpa membuat kami juga terjerumus ke masalah-masalah yang lain. Pimpin kami dan senantiasa berikan kami hikmat supaya kami bisa melakukan hal ini. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan iman, percaya penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.